Jangan melanggar pantangan apapun saat berkunjung di suatu tempat jika tidak mau celaka. Kisah sekelompok pendaki yang ingin menikmati liburan, namun rasa penasaran membuat mereka mengalami kejadian mengerikan. Kisah ini berjudul asli Kampung Gaib dari akun Twitter @penjahatklausa. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Perkuliahan semester 2 telah usai, dan untuk mengisi libur panjangnya, Diki, Rito, Laras, dan Meli berencana mengadakan acara camping ke puncak Gunung Papandayan. Memang sudah jauh hari mereka berencana untuk pergi ke sana karena penasaran dengan warung Mbok Yem yang berada di atas gunung. Diki pacarnya Laras dan Rito pacarnya Meli. Dua pasangan kekasih itu sama-sama suka touring ke tempat yang masih asri untuk sekedar melepas penat. Suka tantangan dan suka dengan suasana baru. Ya, itulah mereka. Terlihat mereka berempat lagi sibuk memasukkan barang bawaan ke dalam bagasi mobil. Sesaat setelah beres packing semua barang, akhirnya mobil melaju kencang membawa keempat pemuda-mudi itu menuju ke tempat yang mereka idam-idamkan sejak dulu. Mereka start dari Semarang jam 5, dan perjalanan mereka tiba di suatu desa di kaki gunung. Mobil pun berhenti. Mereka berencana mau bertemu kepala desa untuk menitipkan mobilnya. Karena mobil nggak mungkin bisa dibawa naik gunung, dan jalan mobilnya pun cuma sampai desa itu. Sesaat mereka pada diam sambil melihat-lihat suasana desa yang tertata rapi. Rumah kayu yang saling berhadapan dengan dinding anyaman kulit bambu yang unik. Jalan kampung yang terjal berliku naik turun. Di belakang kampung terlihat hamparan sawah nan luas menyusun ke bawah di tebing berbukit, menambah kesejukan panorama alam. Sesekali terdengar suara hewan dan binatang peliharaan saling bersahutan. Hiruk-pikuk kota terganti ketenangan. Begitu menyenangkan bukan suasananya. Selagi mereka merasakan suasana desa, terlihat ada seorang petani lewat. "Maaf Pak, saya mau nanya, kalau rumah Pak Kades di mana ya?" Diki bertanya. "Oh, tuh Den yang pagarnya warna biru. Memangnya Aden mau ngapain?" Petani itu menjawab dan balik bertanya. "Ini Mang, kami mau nitipin mobil kami di sini, dan kami mau naik ke puncak gunung, mau camping," jawab Diki. "Oh gitu. Oh iya Den, hati-hati ya kalau ke sana. Ada hutan yang dipagar dekat dengan puncak. Kalau bisa jangan ngecamp di situ ya, agak jauhan dikit," ujar petani itu. "Memang kenapa Pak? Apa puncak gunung ini angker ya Mang?" Meli yang sedari tadi hanya mendengarkan pun bertanya. "Enggak juga Neng. Ya hanya hutan itu aja Neng. Hutannya enggak luas, cuman sengaja dipagar sama Bapak Kuncen penjaga gunung sini, dan ada larangan masuk ke situ. Saya juga enggak tahu jelas apa sebabnya Neng, tapi yang pasti semua warga di sini harus bilang ke setiap orang asing yang mendaki atau yang mau camping supaya mematuhi larangannya," tutur petani itu. Kami semua pun penasaran dan saling tatap satu sama lain dengan penjelasan petani itu. "Oh, gitu ya Pak," kata Meli. "Iya Neng, kalau gitu saya permisi dulu," kata petani itu dan langsung meninggalkan mereka berempat. "Iya Mang, terima kasih ya sudah mengingatkan." Diki menganggukkan kepala sambil mengerutkan alisnya. "Gimana Dik?
Apa kita naik aja atau pulang lagi ke Semarang? Masa iya kita pulang lagi? Lagian tuh si bapak nakut-nakutin aja, bikin gak mood lanjutin pendakian. Rido menggerutu heran dan sedikit pesimis. Iya, kita jadi dong, gak ada salahnya kita nurutin apa kata si bapak. Kan si bapak hanya bilang jangan memasuki hutan yang dipagar. Udahlah, jangan pada parno kalian. Mending sekarang kita temuin dulu Pak Kades. Kita nitipin mobil sambil kita bahas kata si bapak tadi, kata Diki. Ya sudah kalau begitu, gimana baiknya aja. Rido, Meli dan Laras pun pada menganggukkan kepala dan mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah kepala desa yang tak jauh dari tempat mereka bertemu petani tadi. Setelah sampai di rumah Pak Kades dengan rumah joglo dan halaman yang luas, mereka pun mencoba mengetuk pintu. Ternyata Pak Kades sendiri yang buka pintu. Maaf, apa benar ini rumah Pak Kades? Dengan nada sopan, Diki bertanya. Iya, saya sendiri. Ayo silakan masuk. Kita bicara di dalam saja. Dengan ramah, Pak Kades mempersilahkan mereka masuk. Ada apa ya, dan kalian dari mana? Tanya Pak Kades dengan nada lemah. Lembut, sopan, dan berwibawa. Kami dari Semarang, Pak. Datang ke sini mau camping ke puncak gunung Papandayan. Kalau nggak keberatan, kami mau nitip mobil kami di sini untuk beberapa hari. Apakah diperbolehkan, Pak? Kata Diki. Oh, tidak bisa di dalam rumah maksudnya. Hehehe, silakan saja. Pekarangan rumah saya luas kok. Kayaknya untuk 4 mobil juga masuk. Seraya bercanda, Pak Kades mengizinkan. Hehe, iya Pak, terima kasih. Kami cuma bawa 1 mobil kok Pak, jawab Diki dengan senyum. Emangnya kalian cuma berempat? Apa yakin kalian gak takut camping hanya 4 orang? Tanya Pak Kades. Enggak Pak, kami sudah terbiasa camping berempat kok. Kemanapun, entah ke pantai ataupun ke gunung, jawab Diki. Oh gitu. Oh iya, satu lagi. Di sana nanti kalau sudah sampai puncak, kalian jangan mencoba masuk hutan yang dipagar. Entah apa alasannya, yang pasti itu demi keselamatan kalian. Kalau mau camping, lebih baik agak jauh dari hutan itu, tutur Pak Kades. Oh iya Pak, kami sudah tahu dari bapak petani yang lewat tadi, jawab Diki. Oh begitu, ya sudah, selamat mendaki aja. Semoga kalian selamat sampai tujuan dan kembali lagi, kata Pak Kades. Akhirnya mereka pun berpamitan berangkat menuju ke puncak gunung. Langkah demi langkah terayun naik turun bukit-bukit kecil, mendaki tangga alam dan bebatuan terjal dan curam. Sesekali mereka menghela napas berhenti sejenak, lalu melanjutkan kembali. Berbagai pemandangan menakjubkan terpampang di depan mata. Suatu mahakarya Tuhan yang sangat luar biasa. Tak lupa foto-foto epik singgah di galeri ponsel mereka masing-masing. Pos-pos pendakian dilalui dan tak terasa perjalanan sudah memakan waktu hampir 8 jam. Dan waktu menunjukkan sudah pukul 3:30 sore. Dan spot warung Mbak Yem pun sudah tinggal beberapa langkah lagi. Mereka berempat pun beristirahat sejenak sembari menikmati kopi yang dibeli di warung Mbak Yem itu. Sesekali ngobrol dengan pendaki lain, berbagi cerita tentang pengalaman pendakian yang telah dihatamkan. Begitu menyenangkan dan menghangatkan. Tak terasa, sudah 1 jam berlalu begitu saja, terlena dengan momen-momen menenangkan raga mereka. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan kembali menuju puncak. Kenapa tidak menginap di sini saja? Kata salah satu pendaki. Enggak mas, di puncak saja, kata Diki. Akhirnya,
Mereka berpamitan dengan para pendaki yang sedang beristirahat di warung Mbak Yem dan segera melanjutkan perjalanan. Hanya bermodal senter, kehati-hatian dan tekad yang kuat, mereka berempat sampai ke puncak dengan waktu setengah jam. Sepertinya tempat ini cocok buat kita mendirikan tenda. Hanya tempat inilah yang dekat dengan air, kata Laras sambil melihat aliran air yang mengalir dari bebatuan. Tak jauh dari tempat itu, memang terlihat hutan yang dikelilingi pagar. Dik, mungkin hutan itu yang Pak Kades maksud. Rido berbicara sambil matanya melihat ke arah hutan itu. Iya Dok, padahal hutannya nggak ada yang aneh ya. Masih sama kok sama hutan yang lain, jawab Diki. Benar Dik, mungkin warga desa aja yang penakut. Ya mungkin di hutan itu ada ular atau hewan buas kali, makanya dipagar, kata Rido. Hus, lu sok tahu, diam lu. Di sini lu jangan asal bicara, jangan asal ngehid lah, kata Diki mengingatkan. Iya, tapi Dik, apa nggak terlalu dekat dengan hutan itu jika kita mendirikan tenda di sini? Tanya Rido. Nggak apa-apa kayaknya, soalnya kita masih berada di luar pagar hutan ini. Lagian, jarak kita kan masih jauh ke hutan sana, Diki meyakinkan Rido. Woi, kok pada ngobrol? Cepetan dong bikin tenda, hari udah mulai sore nih, Laras dan Meli teriak-teriak. Iya, sambil berpaling dari hutan yang sedari tadi dilihatnya, Diki dan Rido bergegas ke arah Meli dan Laras. Karena memang sinar matahari sudah melingkar bumi. Akhirnya mereka pun berbenah membuat tenda. Setelah selesai, kemudian mereka mengumpulkan kayu bakar. Meli dan Laras membuka perbekalan makanan dari tas dan menatanya di tenda agar mudah diambil saat dibutuhkan. Begitu menjelang malam, api unggun pun dinyalakan. Mereka berpasangan duduk di depan kobaran api. Diki yang memainkan gitar kecil yang dibawanya terus bernyanyi memecahkan keheningan malam. Tawa canda, seru-seruan, ejekan, bahkan banyolan terlontar dari keempat insan yang sedang bersuka cita itu. Sesekali, rayuan gombal khas anak-anak muda terlontar dari masing-masing bibir. Sesaat, sudut mata Diki menoleh ke arah hutan yang tadi dipagari, dan sesuatu terlihat olehnya. Kok itu kan? Telunjuk jari Diki menunjuk ke arah hutan itu, tanpa berkata jelas apa maksudnya. Rido, Laras, dan Meli pun melihat apa yang Diki tunjuk dan terbelalak dengan apa yang mereka lihat. Sungguh, mereka sangat kaget luar biasa. Di hutan yang berada di dalam pagar itu terlihat banyak rumah, seperti suatu perkampungan kecil yang sangat asri, dan bangunan-bangunan kuno berhias ornamen-ornamen kejawen. Nyala listrik menerangi setiap rumah seperti benar-benar ada penghuninya. Tiba-tiba, Rido berbicara. Itu memang perkampungan. Mungkin tadi sore kita hanya melihat pohon-pohon besar tanpa melihat ke bawahnya. Sekarang terlihat, ya karena ada lampu listriknya yang nyala, bener nggak? Iya sih, tapi kita harus ingat sama ucapan Pak Kades dan petani tadi, jawab Diki. Sudahlah, jangan terlalu dipikirin. Lagian tuh kampung memang seharusnya dipagar. Kalau nggak dipagar nanti ada kecoa masuk, Meli nimbrung. Omongannya nggak jelas, penuh candaan. Meli, serius dong, kita mungkin lagi berhadapan sama gaib tahu. Laras yang pendiam sedikit membentak Meli. Lagian kalian yang dibahas itu mulu. Kita kesini mau seneng-seneng, bukan mau uji nyali. Mungkin itu kampungnya Mbok Yem tadi, Meli cemberut manja. Oh iya Mel, antar aku yuk. Aku gerah nih pengen mandi. Aku nggak bakalan bisa tidur kalau belum mandi. Laras mengalihkan pembicaraan. Ya udah ayo,
Aku juga mau mandi ah. Meli dan Laras pun beranjak menuju ke aliran air yang lumayan deras. Kemudian mereka mandi. Diki dan Rido masih tertegun. Sesekali mata mereka terlihat ke arah kampung itu. Dik, lu berani nggak deketin kampung itu? Kita lihat di balik pagar aja untuk cari tahu. Tuh kampung beneran atau hanya hutan, kata Rido. Saraf lu, enggak ah. Diki memalingkan wajahnya. Kenapa lu takut? Ayolah, lagian kan kita nggak masuk pagar. Kita kesini kan mau nyari hal yang baru. Jarang-jarang loh ada kesempatan buat kita untuk tahu kenapa dilarang masuk ke situ. Pucuk Rido bersemangat. Enggak, lagian lu jangan bermain-main dengan hal yang kayak gitu, Dok, kata Diki. Bukannya gua takut, tapi gua hanya ingin mematuhi peraturan yang berlaku. Tuh, di sini kita hanya tamu, Dok, sambungnya. Alah, bilang aja lu takut. Gua penasaran, Dik. Kalau lu takut, biar gua pergi sendiri aja. Gua yakin bahwa itu memang benar rumah penduduk di sini. Gak ada angker-angkernya tuh. Lunya aja yang terlalu dramatis, kata Rido semakin bersemangat dan keras kepala. Lu jangan terlalu kepo, Dok. Ini bukan Jakarta tahu. Ini hutan. Ingat lu, kata Diki. Justru di Jakarta nggak ada yang kayak gini, Dik. Makanya gua pengen cari tahu, sahut Rido. Capek ya ngomong sama lu, nggak ada habisnya. Terserah lu aja lah mau gimana juga. Diki pun kesal. Widih, malah naik darah. Biasa aja dong, lagian gua cuma bercanda. Gua juga takut sama kayak lu kali, kata Rido. Terserah lu lah. Ya udah, gua mau mandi dulu nyusul cewek-cewek. Diki pun beranjak pergi. Tunggu, gua ikut, Dok. Rido pun ikut berdiri dan lari mengejar Diki. Setelah mereka semua pada mandi, kemudian mereka kembali berkumpul di hadapan api unggun yang masih menyala. Kita masak dulu ya buat makan malam, kata Meli sambil melihat Laras. Ayo, Laras menganggukkan kepala, bergegas masuk ke tenda untuk mengambil perlengkapan masak. Akhirnya, mereka pun masak makanan yang mereka bawa. Membakar ayam kampung, bakar ikan, sambal saus pedas, serta makanan lainnya yang mereka bawa. Memang, mereka sangat totalitas saat melakukan perjalanan kemanapun. Setelah pada matang dan siap santap, mereka pun makan bersama. Kok sudah makan malah ngantuk ya? Rido menguap. Tidur ah. Rido beranjak menuju tenda meninggalkan ketiga temannya. Dasar SMK lu. Sudah makan kabur. Beresin dong sini semua. Diki menggerutu sambil matanya melihat Rido yang berjalan tanpa komentar. Ya udah Mel, kalau lu ngantuk tidur aja sama Laras. Kalau ada apa-apa teriak aja ya. Aku di tenda sebelah sama Rido, kata Diki kepada Meli. Iya Mel, yuk tidur ah. Capek banget ini badan. Laras mengajak Meli yang masih asik main kayu yang terbakar. Ayo, Meli pun berdiri. Oh iya Dik, lu tidur juga dong. Nggak takut lu sendirian di luar? Laras menatap Diki. Iya, bentar lagi, belum ngantuk, jawab Diki. Ya sudah, aku tidur duluan ya. Selamat malam. See you, jangan malam-malam tidurnya, kata Laras kepada Diki. Laras dan Meli pun beranjak menuju tendanya, meninggalkan Diki yang masih mainan asap rokok yang mengepul di bibirnya. Sesekali mata Diki melihat ke arah perkampungan itu. Dalam pikirannya, dia benar-benar yakin kalau tadi sore dia melihat sangat jelas sekali bahwa kampung itu hutan. Selagi dia duduk, tiba-tiba tengkuknya ada yang meniup. Serentak Diki memegang tengkuknya dan menoleh ke belakang. Tapi tak ada siapa-siapa.
Pandangannya kembali tertuju ke kampung itu. Keningnya sedikit mengerut saat dia samar-samar melihat anak-anak yang lagi pada bermain. Terlihat dari kejauhan, anak-anak itu seperti bermain kelereng. Ada yang bermain agreng dan yang lain sedang bercengkrama satu sama lain. Kok bisa ya main kelereng jam segini? Ini kan hampir jam 10 malam. Aneh, kenapa orang tuanya membiarkannya ya? Gumam Diki heran. Perlahan Diki berdiri dan tak lepas pandangannya. Entah ada tarikan apa sehingga dia seakan terhipnotis ingin melihat lebih dekat. Langkah demi langkah terayun pelan. Diki sedikit demi sedikit mendekati pagar yang mengelilingi kampung itu dan hingga sampailah Diki di balik pagar. Pandangannya pun terus memperhatikan anak-anak itu. Tiba-tiba terlihat di salah satu rumah seorang wanita lagi asik menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Layaknya ibu-ibu kampung yang lagi ngerumpi di siang hari sambil duduk di depan rumah. Astaga, kok bisa ya? Diki merasa heran. Kenapa tengah malam di kampung ini kayak waktu di siang hari? Kemudian dia dikagetkan dengan penglihatannya lagi. Dia melihat seorang kakek tua sedang mengeluarkan kambing dari kandang dan menggiringnya seakan mau pergi menggembala. Dan tepat di hadapannya juga terlihat seorang ibu-ibu sedang menyapu di halaman rumahnya dengan sapu lidi. Sesaat ibu itu berhenti menyapu. Dia terdiam. Rupanya si ibu itu merasakan kehadiran seseorang yang memperhatikannya. Serentak ibu-ibu itu menoleh ke arah Diki. Diki merasa kaget luar biasa. Muka ibu itu pucat pasi, matanya melotot tajam dengan senyuman yang menyeringai. Diki pun mundur beberapa langkah menjauhi pagar, kemudian membalikkan badan dan lari ke arah tenda. Begitu masuk ke dalam tenda, dia tak melihat Rido. Napasnya masih terengah naik turun. Loh, kok Rido kemana ya? Doh, lu kemana? Gumam Diki dengan panik. Kemudian Diki keluar dan masuk ke tenda Laras dan Meli. Mel, Ras, Rido nggak ada, kemana ya? Tanya Diki. Aku ngantuk jawab Meli sambil matanya tetap terpejam. Mel, serius? Rido nggak ada. Ras, bangun, ada yang nggak beres. Rido menghilang. Kita harus cari Rido, kata Diki menegaskan. Emangnya Rido kemana? Meli dan Laras pun terbangun. Mereka bertiga keluar untuk mencari Rido. Mereka lalu berteriak-teriak memanggil nama Rido. Rido, kamu kemana? Meli pun ikut menangis. Aku curiga Rido pergi ke kampung itu. Iya, Rido masuk ke hutan itu, feelingku. Sambil melihat Meli dan Laras, Diki berbicara. Kenapa kamu yakin? Kan kita udah dilarang untuk masuk ke hutan itu. Meli bertanya dengan menangis. Entah, aku cuma curiga saja. Masalahnya aku juga yang tak ingin tahu. Seakan ada yang hipnotis menarikku untuk menuju ke sana. Apalagi Rido. Saat tadi kalian mandi, dia mengajakku melihat ke balik pagar kampung itu. Dia penasaran banget, tapi aku menolaknya. Tutur Diki. Kok dia nekat sih, Dik? Kan sudah tahu ada larangan masuk ke sana. Masih mau tahu aja, kepo amat sih. Meli menangis lagi. Ya sudah, ayo kita lihat ke sana saja. Mumpung belum lama, kita jangan buang waktu, ajak Diki. Akhirnya, mereka bertiga berjalan setengah lari ke arah pagar kampung itu. Sesampainya di sana, mata Meli, Laras, dan Diki terbelalak. Memang benar, Rido lagi berjalan menuju pintu pagar itu. Namun, anehnya, mata Rido terpejam
dan kepalanya sedikit miring, seakan masih tertidur lelap. "Rido, berhenti, jangan masuk, lu sadar dok," teriak Diki. Namun sayang sekali, Diki tak mampu menahan Rido yang membuka pagar itu dan masuk. "Rido, jangan, berbahaya tahu," Meli berteriak. Napasnya terengah kecapean karena lari mengejar Rido. Namun mereka bertiga terhenti di depan pintu pagar karena Rido terlanjur masuk. "Dik, gimana nih? Aku nggak mau terjadi apa-apa sama Rido," Meli bertanya cemas. "Tenang Mel, siapa tahu Rido keluar lagi. Kita tunggu aja di sini," jawab Diki menenangkan. Sudah 1 jam berlalu, namun Rido tak kunjung keluar. "Aku nggak mungkin diam kayak gini, Dik. Aku takut jika terjadi apa-apa sama Rido, aku akan melakukan apapun buat dia. Sudah 1 jam lewat, Rido nggak balik. Kalau begini, mau nggak mau, aku harus masuk menyusulnya," kata Meli. "Mel, lu harus tenang." Diki berdiri dan menghalangi Meli yang hampir saja lari masuk ke pintu pagar. "Lu cemas, sama kita juga cemas. Walaupun begitu, bagaimanapun, Rido teman baikku juga. Kamu harus tenang. Kita akan cari pertolongan warga desa," kata Diki untuk menenangkan Meli. "Kenapa Dik? Lama tahu dari sini ke desa kan jauh?" tanya Meli. "Iya Mel, tapi kalau lu masuk juga, belum tentu lu bisa menolong Rido. Ingat Mel, yang kita hadapi adalah hal gaib. Hanya orang yang bikin pagar ini yang tahu harus bagaimana. Percayalah sama aku," Diki menegaskan. Serentak, Meli mendorong Diki hingga Diki terjatuh. "Enggak, aku harus masuk apapun yang terjadi. Aku juga nggak peduli. Kalau lu mau cari pertolongan, pergi aja. Itu juga kalau lu peduli sama aku dan Rido." Meli kemudian lari dan masuk ke pintu pagar yang masih terbuka. "Meli!" Laras berteriak. "Lu jangan nekat Mel, jangan nekat." Laras menangis sambil tangannya membangunkan Diki yang terjatuh. "Kenapa jadi kayak gini Dik? Aku takut mereka kenapa-napa," Laras berkata dengan cemas. "Kamu harus tenang Ras. Sebaiknya kita segera pergi cari pertolongan warga desa. Kita akan temui kuncen yang membuat pagar ini," tegas Diki. "Ini kita udah di puncak Dik. Lu nggak inget kita jalan dari pagi hingga sore itu berapa jam? Ingat kita udah di puncak," bentak Laras. "Ayo Ras, kita pergi. Nggak ada waktu lagi. Nanti di Mbok Yem kita bisa minta bantuan." Tangan Diki pun memegang erat tangan Laras. Kemudian mereka lari terburu-buru kembali ke tenda untuk membawa senter dan mereka pun langsung turun gunung. Udara dingin menusuk tulang dan rasa lelah tak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapat. Tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, "Dik, perasaan kita nggak ketemu warung Mbok Yem yang tadi sore kita istirahat Dik," kata Laras saat berhenti sejenak. "Oh iya juga ya, padahal kita sudah hampir 1 jam berlari," sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari Mbok Yem itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap dihajar saja demi keselamatan teman-teman yang sedang ditawan makhluk halus. "Bruk! Kedabruk! Aduh!" teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. "Ras, lu nggak apa-apa Ras?" tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. "Astaga, Ras, ini kan makam Ras. Kita di pos 4 Ras."
kata Diki dengan panik. Dik, masa kita salah arah, Dik? Kita salah arah, perasaan bener jalurnya, kata Laras. Ya sudah, Ras, jangan panik, kita balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun putar arah dan terus berlari menuju Mbok Yem yang beberapa saat kemudian mereka sampai. Mas, tolong teman kami, Mas, pinta Diki dengan nada ngos-ngosan setelah berlari. Ada apa, Mas? Apa yang terjadi dengan teman Mas? Tanya salah satu pendaki dengan wajah penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, Mas, kamu harus segera turun ketemu si tim SAR dan Bapak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan seakan berpikir percuma minta bantuan ke Mbok Yem. Tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju base camp untuk meminta bantuan. Kenapa jadi seperti ini sih, Dik? Kenapa seperti ini? Keluh Laras terus-menerus sepanjang jalan. Memang benar, kalau dalam kepanikan, hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam, turun dengan berlari hanya menempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting, tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 2 dini hari, tempat berawal pendakian dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades itu. Suasana sungguh sepi dan mencekam saat itu. Permisi, Pak. Diki mengetuk pintu. Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian? Sambung Pak Kades dengan kaget. Iya, Pak. Tolong, teman kami, Pak. Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong. Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang tadi dipagari pagar itu, Pak. Jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk ke tempat itu, kata Pak Kades. Nggak tahu, Pak, teman kami seakan ada yang menuntun masuk ke sana, jawab Diki. Jalan satu-satunya, kalian harus menemui kuncen gunung ini, kata Pak Kades sembari memberikan solusi. Di mana, Pak, tempatnya? Tanya Diki. Di ujung desa, di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi, namanya Ki Surya, jawab Pak Kades. Oh iya, terima kasih, Pak. Kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil ya, pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi buru-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka dalam perjalanan melintasi kebun bambu. Mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Wah! Teriakan itu seakan menggema menyelimuti perjalanan mereka berdua. Dik, suara itu mengerikan. Aku takut, Dik. Laras berlari dengan sangat panik karena berpikir itu adalah suara dari Rido yang terjebak di dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. Udah, Ras, terus fokus, jangan panik. Aku pun juga panik ini. Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. Bangsat, Ras, itu pocong, Ras. Jangan berhenti, Ras. Jangan berhenti di sini, Ras. Teriak Diki dengan sekuat tenaga menarik Laras hingga hampir terjatuh. Dik, aku nggak kuat, Dik. Aku nggak kuat.
teriak Laras, dan kali ini dengan tangisan kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan pengiring manten dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan mengejar mereka. "Ya Tuhan, kenapa lagi ini?" keluh Diki dengan panik. Setelah terus melihat mencari-cari dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah kuncen. Seketika gangguan-gangguan itu menghilang. "Dik, kok angker gini ya kayaknya? Sepi juga," gumam Laras. "Jelas sepi lah, jam 2:30 subuh, orang-orang belum bangun," jawab Diki. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang membuka, seorang kakek tua. "Siapa ya?" kakek itu menyapa. "Maaf Pak, apakah benar ini rumahnya Ki Surya?" tanya Diki. "Iya benar, saya sendiri," jawab kakek itu. Ya, yang ternyata itu adalah kakek Ki Surya tadi. "Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan," jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas terengah-engah. "Masuk kalian, kita ngobrol di sini di dalam," ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. "Pertolongan apa yang maksud kalian?" tanya Ki Surya. "Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki. Tolong kami," jawab Diki. "Apa?" Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. "Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana," tanya Ki Surya dengan nada sedikit marah. "Iya Ki, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah mewanti-wanti untuk tidak masuk ke sana. Tapi entah bagaimana, teman-teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana, seperti ditarik sesuatu kekuatan," jawab Diki. Sejenak Ki Surya termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka, namun itu sulit dilakukan. Jika gagal, maka teman-temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. "Apa itu Ki?" tanya Diki. "Sebentar," kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi. "Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini," kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. "Tapi ingat, waktu kalian gak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu takkan bisa keluar," kata Ki Surya. "Segeralah kalian pergi sebelum terlambat," sambungnya. "Iya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu Ki. Terima kasih sudah membantu," jawab Diki sambil berpamitan. "Hati-hati kalian," jawab Ki Surya. Tanpa membuang-buang waktu lagi, mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan dengan kehati-hatian. "Duh, kita kan berhasil menyelamatkan mereka enggak ya?" tanya Laras. "Enggak tahu Ras, yang penting kita berusaha dulu, tetap fokus pokoknya," kata Diki. Waktu menunjukkan pukul jam 3:15 dini hari, dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. "Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing Dik," Laras menunjuk ke sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. "Iya Ras, kita coba ke sana," jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. "Permisi," teriak Diki. Pintu rumah pun diketuk, dan tak lama kemudian ada yang membukanya. "Ah Den, yang tadi siang ketemu ya?"
Ada apa? Tanya seorang lelaki paruh baya pemilik rumah itu. Oh, ini bapak yang tadi ya? Diki balik nanya yang ternyata adalah petani yang tadi pagi ditemui untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Bener, Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami memasuki hutan yang dipagari itu, Pak. Mereka ada di sana dan gak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kuncen. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Pak. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana sih? Kan memang sudah dibilang, jangan, bahaya. Kata bapak itu kaget. Iya, Pak, kami memang ceroboh. Panjang ceritanya, Pak. Maaf, kami buru-buru. Tolong Bapak bantu kami. Kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Bapak nggak punya kambing lagi. Hanya itu tabungan Bapak, Den. Jawab bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Mamang tenang aja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Bapak tunggu aja di rumah Pak Kades, mobil saya di sana, Pak. Tunggu ya, tunggu saya kembali, entar saya bayar. Gimana, Pak? Tanya Diki. Ya udah, Den, bawa saja, semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya, Pak, terima kasih ya. Maaf, kami buru-buru, Pak, kata Diki. Iya, Den, silakan bawa. Jangan lupa lapor sama tim SAR yang dekat rumah situ, jawab si bapak sambil menunjukkan arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka berdua naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa bagi tim SAR untuk menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan, rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Rido. Duh, Ras, hampir setengah 6 pagi, kita belum sampai. Cepat, Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan terus-menerus. Mas, ini jalur warga lokal, bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian-kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan, Mas? Tanya Laras. Semoga ya, Mbak, jawab tim SAR. Aku capek, Dik. Aku nggak kuat, keluh Laras. Ayo, Ras, kasihan Meli dan Rido. Kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati. Iya, Dik, aku tahu, tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ya sudah, kamu jalan pelan saja, ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang. Ntar aku ke sana. Doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa bawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Iya udah, nggak apa-apa, aku sendiri aja. Ntar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya, kata Diki. Iya, Dik, semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean luar biasa. Tepat jam 5:30 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka lalu memasangkan kalung pemberian kuncen di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali, dan samar-samar terlihat wanita berjalan dengan sempoyongan ke arah Diki.
"Mel, Meli, Meli!" teriak Diki dengan keras. Meli pun menghampiri Diki dan tim SAR yang dengan raut wajah yang kebingungan. Meli, Rido mana, Mel?" tanya Diki kepada Meli. Bukan jawaban yang didapat, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Meli menggema memecah hening pagi itu. "Aduh, gawat ini," gumam salah satu anggota tim SAR. "Gawat kenapa, Mas? Kemana Rido? Rido bisa diselamatkan gak, Mas?" tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain dan dua anggota turun ke Mbok Yem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari Gunung Papandayan karena ulah yang Rido dan teman-temannya. Dua orang tim SAR pun membawa Diki, Meli dan Laras kembali ke base camp, dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah, dan rasa kanduk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tak menyangka, kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sesampainya di rumah tim SAR, sudah banyak orang berkumpul termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak, dan beberapa pertanyaan terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli. Dan ia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Jadi, saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung itu, dengan harapan menemukan Rido, kekasih hatinya. Tiba-tiba, tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. "Nih nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba," gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahuluinya itu. "Maaf Nek, saya mau nanya, Nenek lihat seorang pemuda masuk sini enggak? Saya lagi mencarinya," tanya Meli. "Gak usah kau cari, tak akan ketemu, karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya," si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau nanya kembali, tapi si nenek sudah gak ada. "Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh," kata Meli dalam hati. "Apa maksudnya si nenek tadi ya? Aduh Rido, lu kemana sih? Please ketemu dong. Lu bikin gua jadi ketakutan gini tahu," gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap, sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu di kepala teman wanita yang satunya lagi. Dia juga melihat wanita parubaya sedang menyapu, sama seperti dengan yang tadi dilihat. Aneh banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumuran darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar. Giginya bertaring dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan Meli mundur. "Ah!" Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah tujuan. Sesaat, ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata tidak. Namun, begitu membalikan badan, nenek yang tadi ada di hadapannya. "Tunggu, Nek!" Meli teriak menghampiri si nenek.
Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli ngomong, si nenek membalikkan badan menghadap ke arah Meli. Kaget luar biasa. Meli melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. "Jangan ganggu aku, Nek. Aku nggak salah apa-apa," ucap Meli memohon. Tapi sebuah tangan meraba pundak Meli. "Ah!" Meli kembali menjerit. Ini aku, Mel, Rido," ucap sebuah suara. Begitu Meli membuka matanya, ternyata benar, Rido ada di hadapannya. Meli pun mendekap erat. Ternyata kamu, Dok." "Iya, Mel, kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker," katanya Rido. "Aku takut terjadi apa-apa sama kamu. Kenapa kamu nekat sih?" Meli balik tanya. "Aku nggak tahu, Mel. Awalnya aku mimpi. Pas sadar aku ada di tempat ini, aku nggak tahu. Maafkan aku membuat kamu takut," jawab Rido. "Ya sudah, kita bahas di luar saja nanti. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan," kata Meli. "Iya, Mel." Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari arah mana dia tadi masuk. "Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan gak sadar. Mungkin kamu lebih tahu," tanya Rido. "Aduh, Dok, kenapa aku lupa ya?" jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. "Mau kemana kalian?" Tiba-tiba seseorang bertanya dari belakang. Serentak mereka membalikkan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepalanya yang hampir putus, dengan mukanya hancur di depan mereka. "Ah!" Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan sangat ketakutan. "Kalian takkan bisa keluar," kata kakek itu dengan suara erangan menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari, namun nahas jalan keluar pun tak mereka temukan. "Kita terjebak, Mel, gak bisa keluar. Padahal tempat ini gak begitu luas. Jika kita melihatnya dari luar tadi, bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh," kata Rido. "Terus kita gimana, Dok? Aku nggak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita," ucap Meli ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekat. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang sangat menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. "Aku takut, Dok," pekik Meli. "Tenang, Mel, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampu yang kamu tahu," ucap Rido menenangkan. "Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini, dan roh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya," kata sosok menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasa takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesenggukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. "Minumlah," kata kakek itu. "Nggak mau, itu darah,"
"Pergi kalian, jangan ganggu kami," pekik Rido. Kakek itu malah tertawa memecahkan suasana. "Pegang dia, aku akan paksa dia minum," kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu mendekat dan semakin dekat. "Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang minta pesugihan?" kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat Rido dan Meli seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari mana terdengar suara lengkingan kambing. Dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suaranya itu ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. "Rido kemana, Mel? Rido kemana?" Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Mendengar cerita yang dialami Meli, kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di desa sebelah dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR masih di puncak gunung menanti dengan cemas kabar dari bawah, karena sebelumnya sudah membawa HT untuk komunikasi. Pada saat itu memang suasana menegangkan baik yang di atas gunung maupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh kuncen itu di makam keramat demi mengembalikan Rido yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada radio saat itu, suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras baik oleh tim SAR maupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, duar, terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung, dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di daerah pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru kuncen pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangan seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu kami menunggu, dan setelah hampir 5 jam, kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Rido telah ditemukan di pos 4, tepat di sebelah makam. Tubuh Rido ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya, dan tim SAR pun segera membawa Rido turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari kuncen itu, dan rupanya beliau telah melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan. Tiap malam Jumat Kliwon harus sediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. "Ras, itu kalung yang melekat pada leher Meli bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya?" tanya Diki kepada Laras. Iya ya Dik." "Ras, bawa sini kalungmu," pinta Laras kepada Meli. Rupanya Meli tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Meli pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke kuncen yang telah menolong teman-temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat.
Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya, dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Rido. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa, lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing. Memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu.